Selamat pagi, Shalom, jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Mari bersama dengan saya menyiapkan hati untuk menerima firman Allah. Mari saudara berdoa bersama-sama. Allah Bapa di sorga, terima kasih buat hari yang baru, khususnya hari ini tepat. Kami memperingati kenaikan-Mu ke surga. Terima kasih Tuhan Yesus, ada berkat, ada kuasa, ada rencana Allah yang besar di dalamnya. Roh Kudus tolong kami mengerti firman-Mu, bahkan kami dimampukan untuk melakukannya. Dengan penuh ucapan syukur dalam berkat nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara sekalian, pagi ini tema firman adalah berkat yang dicurahkan melalui kenaikan Kristus ke surga. Berkat yang dicurahkan melalui kenaikan Kristus ke surga. Saudara, mari kita membaca di dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat 50 sampai ayat yang ke-53. Demikian firman Allah. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Dia. Puji Tuhan saudara, itulah menit-menit ketika Yesus terangkat ke sorga. Firman Allah menjelaskan bagaimana dia terangkat, dia memberkati murid-murid dengan mengangkat tangannya, dan dia hilang dari pandangan murid-murid. Saudara sekalian, berkat ketika Yesus naik ke sorga yang pertama adalah bahwa sebelum dia naik ke sorga, dia berkata kepada murid-muridnya, "Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu." Berkat yang pertama adalah ketika Yesus naik ke sorga, maka tidak lama kemudian pada hari yang ke-10 atau hari yang disebut hari yang ke-50 dari kebangkitan Yesus, atau hari ke-10 dari kenaikannya ke sorga, Roh Kudus dicurahkan. Itu adalah janji Bapa. Saudara sekalian, ketika Roh Kudus dicurahkan, maka terjadi pemulihan atas gereja. Ketika Roh Kudus dicurahkan, terjadilah pemulihan dalam kehidupan sidang jemaat. Saudara, gereja dipulihkan dan gereja dibawa kehidupan yang penuh dengan kuasa Allah. Gereja dihidupkan oleh nafas Allah. Roh Kudus bekerja di dalam gereja setelah Yesus kembali ke surga. Kita harus paham akan hal ini. Mari kita semakin mengerti siapakah Roh Kudus itu. Pribadi Roh Kudus adalah pribadi Allah yang menunggal di dalam kita, yang tinggal dan bekerja di dalam kita. Roh Kudus mengerjakan mujizat-mujizat di dalam gereja. Sampai hari ini, doa-doa saudara didengar oleh Allah. Dan Roh Kudus bekerja di dalam doa-doa saudara. Roh Kudus menyatakan mujizat, menyembuhkan yang sakit, melepaskan belenggu dosa. Roh Kudus membawa orang kepada pemahaman akan mengerti akan firman Allah, akan kehendak Allah. Sebab di luar pemahaman akan firman Allah, manusia sesat. Dan Roh Kudus mengurapi perkataan-perkataan huruf-huruf yang mati, dihidupkan oleh Roh Allah. Dan Roh Allah bekerja dengan luar biasa semenjak Yesus naik ke sorga, kembali ke sorga. Saudara, gereja dipulihkan. Yohanes 16 ayat 7 yang kita baca tadi, dia berkata, "Kalau aku pergi, penghibur itu akan datang kepadamu." Itulah yang Yesus janjikan kepada gereja, dan itu sudah terjadi berkat ketika Yesus naik ke surga. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Roh Kudus akan memulihkan kesaksian kita. Sebab kita diurapi, kita dipenuhkan dengan Roh Kudus sehingga kita menerima kuasa untuk menjadi saksi. Dan ketika Roh Kudus memenuhi hidup seseorang, maka kesaksian orang itu akan dipulihkan. Menjadi efektif. Perkataan, pikiran, perbuatannya benar-benar penuh dengan kuasa Allah. Berdampak. Bukan sesuatu yang biasa-biasa saja. Sesuatu yang garing-garing. Sesuatu yang tidak berdampak. Tetapi orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus, hadirat Allah mengalir dari dia. Ketika dia berkata, dia melakukan sesuatu, dia bertindak, dia berpikir, cara hidupnya itu dipenuhi dengan hadirat Allah. Dan itu berdampak sehingga orang-orang akan terpikat kepada Kristus melalui Roh Kudus yang bekerja di dalam diri orang-orang percaya. Dia memulihkan kesaksian kita. Dia memulihkan status kita.
Berkat ketika Yesus naik ke sorga, Roh Kudus dicurahkan. Dan Roh Kudus itu ketika bekerja di dalam hidup kita, Roh Kudus dicurahkan, diberikan kepada kita, maka itu memulihkan status kita. Sebab firman Allah berkata di dalam Yohanes 1 ayat 13, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudara sekalian, status diri kita menjadi anak-anak Allah. Sebelumnya manusia terbuang, terjual di bawah kuasa dosa, generasi yang berdosa. Tapi tahukah saudara, ketika Roh Kudus bekerja di dalam kita, dikatakan bahwa kita diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu yang percaya. Ketika kita percaya, maka Roh Kudus bekerja di dalam kita. Bahkan dalam peristiwa loteng Yerusalem, Roh Kudus diberikan penuh atas murid-murid. Kepenuhan Roh Kudus terjadi. Saudara, kita ini hanya debu. Dan debu itu adalah makanan ular ketika Tuhan mengutuk ular. Tapi tahukah saudara, di dalam debu, di dalam Anda dan saya, 1 Yohanes 4 ayat 4b, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia. Jadi saudara sekalian, Roh Kudus inilah yang memulihkan status kita. Kita menjadi anak-anak Allah. Kita menerima kuasa. Kita diberi kekuatan untuk menyatakan kehendak Allah, rencana Allah melalui kehidupan kita. Stempel sebagai anak-anak Allah itu diberikan ketika Roh Kudus memenuhi hati kita. Dan saudara jangan lupa berkat ketika Yesus naik ke sorga, ketika Roh Kudus dicurahkan, maka dia memulihkan nilai diri kita. Nilai diri kita. Saudara sekalian, dia memulihkan kesaksian kita. Dia memulihkan status diri kita. Dan kemudian dia memulihkan nilai diri kita. Saudara sekalian, di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, siapa yang ada di dalam Kristus, dia ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara, kita senang pakai baju baru bukan? Tapi seringkali kita memakai tabiat yang masih yang lama. Tabiat yang lama masih terus kita pakai. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, belasan tahun, puluhan tahun, kita masih memakai tabiat yang lama, karakter yang lama. Daging masih menguasai kita. Kita perlu dibebaskan. Kenaikan Yesus ke surga itu mendatangkan berkat ketika Roh Kudus dicurahkan, ketika dia memenuhi kita. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi Roh Kudus memulihkan nilai diri kita. Kita menjadi ciptaan baru yang bernilai. Sesuatu yang berdaya guna di dalam tangan Tuhan. Kisah 4 ayat 13 menceritakan bagaimana ketika Petrus dan Yohanes ini mereka nelayan biasa, penjala ikan, penangkap ikan. Bukan seorang yang mendapatkan pendidikan dari lembaga-lembaga formal pada waktu itu. Seorang yang mendapat pendidikan dari guru-guru ternama pada waktu itu. Tidak, Petrus dan Yohanes orang biasa. Nelayan yang direkrut oleh Yesus menjadi muridnya. Dan kemudian mereka dilengkapi di loteng Yerusalem pada hari Pentakosta. Setelah Yesus naik ke sorga, itu yang tadi saya katakan bahwa berkat yang diterima lewat kenaikan Kristus ke surga, yaitu Roh Kudus dicurahkan. Dan Roh Kudus ini memulihkan nilai diri kita. Saudara, saya baca ya di dalam Kisah 4 ayat 13. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Mereka heran, ini orang-orang biasa. Orang-orang tidak terpelajar, bukan orang terpelajar. Tapi mereka dapat dari mana hikmat, perkataan, marifat, kuasa, otoritas, wibawa itu. Ketika mereka berbicara di depan begitu banyak orang, bahkan di depan mahkamah agama. Mereka heran dari mana? Saudara jangan lupa, karena Roh Kudus memulihkan nilai diri Petrus dan Yohanes. Dan itu pun akan dia kerjakan dalam hidup kita. Bapak, Ibu, saudara sekalian jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Ketika Yesus naik ke sorga, maka dia memutus Roh Kudusnya datang. Memenuhi gereja, memenuhi orang-orang percaya. Dan itulah Roh Kudus itulah yang memulihkan kesaksian kita. Kita diberi kuasa. Sehingga kita berdaya guna, berdampak, hidup kita berdampak bagi orang lain.
Kita dipulihkan status kita. Kita menjadi anak-anak Allah. Kita mendapat fasilitas dari kerajaan sorga untuk menghancurkan iblis, menginjak kepala ular tua dengan otoritas kuasa Allah. Di dalam nama Yesus, kita sanggup menyembuhkan orang sakit. Racun maut ditiadakan. Mengusir setan-setan. Itulah saudara sekalian, status kita bukan lagi budak dosa, bukan hamba dosa. Tetapi kita sudah menjadi anak-anak Allah. Diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Yaitu kita yang percaya di dalam namanya. Dan itu terjadi ketika Roh Kudus diberikan setelah Yesus naik ke sorga. Dan saudara jangan lupa Roh Kudus juga memulihkan nilai diri kita. Seperti yang tadi sudah kita pelajari tadi. Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, jemaat, Roh Kudus adalah berkat yang Tuhan berikan, yang Tuhan janjikan dalam hidup saudara dan saya. Kemudian kita lihat bahwa ketika Roh Kudus dicurahkan saudara sekalian, setelah Yesus naik ke surga, terjadilah pemulihan hubungan di antara jemaat, bahkan jemaat dengan semua orang, dengan masyarakat yang ada di Yerusalem pada waktu itu. Jadi kita lihat bahwa terjadi pemulihan relasi, hubungan horizontal itu diperbaiki, dibenahi. Terjadi persekutuan tubuh Kristus yang luar biasa. Dan persekutuan dalam tubuh Kristus ini berdampak menjalar keluar ke seluruh Yerusalem. Sehingga banyak orang kemudian terhisap menjadi anggota jemaat. Saudara, berkat inilah ketika Yesus naik ke surga. Yaitu apa? Terjadi pemulihan hubungan. Saudara, dalam Lukas 24 ayat 53. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Yesus kembali ke surga kepada Bapa. Dan Roh Kudus menciptakan persatuan. Manusia kembali kepada sesamanya. Ada persekutuan yang indah, relasi yang indah. Sebab di mana ada persekutuan, ada kasih mesra. Di situ Tuhan hadir dan berkat Tuhan dicurahkan. Jadi inilah yang Roh Kudus kerjakan. Sebelumnya terkotak-kotak. Orang Yahudi bangga dengan keyahudiannya. Orang Romawi bangga dengan keromawiannya. Orang dari suku-suku bangsa lain bangga dengan bangsanya, dengan sukunya, dengan bahasa, dengan status jabatan kedudukan, status sosial. Masing-masing terkotak-kotak, merasa diri lebih dari yang lain. Tetapi ketika Roh Kudus dicurahkan, mereka semua melebur menjadi satu. Dikuasai oleh kasih Allah yang bekerja melalui urapan Roh Kudus yang memulihkan persekutuan pada waktu itu. Hubungan relasi horizontal dipulihkan. Saudara, semua orang dalam Kisah Rasul 2 ayat 44 ini cara hidup gereja mula-mula luar biasa. Kisah 2 ayat 44 sampai 47. Semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya. Lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir. Dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ini dampak dari pekerjaan Roh Kudus yang luar biasa. Setelah Yesus naik ke sorga, ini berkat yang diberikan kepada gereja. Ketika kita memperingati kenaikan Yesus ke surga, dia kembali ke surga. Ingat, dia mencurahkan berkat persekutuan di tengah-tengah gereja. Semua orang saling menanggung. Yang lebih menanggung yang kurang. Yang kurang mengasihi dan mendoakan yang lebih. Mereka saling berbagi. Kas gereja pada waktu itu saudara-saudara selalu terisi. Kas gereja selalu dipenuhi kecukupannya. Oleh karena apa? Oleh karena begitu eratnya hubungan kasih persaudaraan pada waktu itu. Saling membangun, saling memberi. Benar-benar menjadi tubuh Kristus yang memancarkan kemuliaan Allah. Mereka berkumpul tiap hari berdoa bersama. Mereka berhimpun dalam iman. Mereka semakin berkembang. Mereka berkontribusi positif bagi gereja. Setiap anggota gereja berkontribusi positif. Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Bahkan mereka menjadi satu kekuatan yang memberkati masyarakat pada waktu itu. Saya percaya inilah kehendak Allah dalam hidup kita. Dia mau memberkati jemaat ini. Menjadi jemaat yang diberkati dan memberkati. Amin. Saudara, ketika saudara memperingati kenaikan Yesus, ingat ada berkat besar yang sudah dia berikan. Yang pertama yaitu bahwa Roh Kudus dicurahkan. Roh Kudus itu memulihkan kehidupan saudara dan saya. Dia memulihkan kesaksian kita, memulihkan status kita, memulihkan nilai kita. Dan jangan lupa saudara-saudara, ada pemulihan hubungan. Bukan hanya vertikal kita dengan Allah,
tapi horizontal sesama. Gereja mula-mula berdampak dengan luar biasa karena Roh Kudus mengikat mereka dengan kasih Allah. Mereka saling berbagi, mengulurkan tangan. Yang kuat menopang yang lemah mendoakan yang kuat. Saudara, begitu indahnya keterjalinan yang terjadi pada waktu itu. Mari kita refleksikan momen kenaikan Yesus ini, saudara sekalian, dengan menjadi orang-orang yang berdaya guna bagi orang lain, ya, saling memperhatikan, mendoakan, memberkati. Topanglah pekerjaan Tuhan di gereja ini, karena saya percaya Tuhan akan melakukan lebih banyak lagi, membawa saudara dan saya dalam berkat-berkat yang sudah Tuhan siapkan. Saudara, dengan sederhana demikian firman yang dapat kita dengar, mari berdoa bersama dengan saya. Bapa Sorgawi, terima kasih. Hari ini kami memperingati kenaikan-Mu ke sorga. Tapi Engkau tidak pernah meninggalkan kami, karena Roh-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Memulihkan nilai diri kita, status kami, memulihkan kesaksian kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bahkan Roh menciptakan persatuan, relasi yang kuat erat di antara sesama jemaat, yang berdampak kepada masyarakat, bahkan kepada negara, bahkan kepada semua orang, membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Berkati jemaat ini Bapa, Roh Kudus bekerja kembali kepada kasih yang mula-mula, menopang pekerjaan Allah, menopang sesama saudara seiman, sehingga hidup kami berkontribusi positif kelebaran kerajaan Allah di muka bumi. Nama Tuhan dimuliakan di dalamnya. Terima kasih ketika Engkau naik ke sorga, Engkau membuka tangan dan memberkati gerejamu. Dan itulah yang membuat kami ada sampai pada saat ini. Kalau kami sudah diberkati, kami siap menjadi berkat. Terima kasih, berkati gembala, staf gembala, majelis, seluruh pelayan hamba Tuhan, jemaat dari anak sekolah minggu sampai lansia diberkati. Yang sakit sembuh dalam nama Yesus. Yang kekurangan Tuhan pelihara, cukupkan kelimpahan dari Allah dalam nama Yesus. Yang di dalam masalah beri solusi, pintu-pintu jalan keluar Tuhan bukakan. Yang terbelenggu dosa Tuhan tolong bebaskan dalam nama Yesus. Bahkan kami percaya mujizat dinyatakan di tengah-tengah jemaat, di tengah setiap kami yang mengasihi Engkau dengan sungguh-sungguh. Terima kasih. Berkati Indonesia, berkati Bapak Presiden Joko Widodo, jajaran Menteri Kabinet, Kepala Daerah tingkat 1, tingkat 2, bahkan sampai lingkup RW RT. Berkati TNI, Polri, para medis. Indonesia NKRI dijaga, diberkati di dalam nama Yesus. Oh, roh-roh pemecah belah kami tolak, kami hancurkan, patahkan dalam nama Yesus. Tuhan cinta Indonesia dan Tuhan berkati Engkau ada di tengah-tengah negara kami. Terima kasih untuk hari ini. Dan kami terima berkat di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, kita katakan amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi.